Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Cuma lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah makanan gorengan ya, yang biasa menjadi makanan favorit pada saat berbuka. Nah, itu memang favorit di mana-mana ya, karena itu rasanya nikmat dan memenuhi keinginan untuk makan yang renyah ya. Ada yang asin, juga ada yang manis. Tetapi kita harus ingat, meskipun makanan gorengan itu dengan menggunakan minyak baru pun, itu tetap kita harus hati-hati gitu ya. Hati-hati terhadap bahaya makanan gorengan gitu ya. Apa saja itu ya? Kita ketahui bahwasanya gorengan memang selalu menggugah selera gitu ya. Kalau rasa gurih, teksturnya yang renyah, bikin banyak orang itu ingin lagi dan lagi mengkonsumsi gorengan, gitu ya. Ada banyak gorengan ya, mulai dari yang asin-asin sampai yang manis, dari yang bakwan misalnya combro, dan Anda bisa sebutkan sendiri, dan itu biasa menjadi kebiasaan yang pada saat kita berbuka gitu ya. Dan memang kalau ingin sehat ya harus makan yang sesuai yang dianjurkan oleh Islam ya, sudah menganjurkan. Rasul itu sudah mengatakan bahwasanya sebaik-baik buka adalah kurma dan sebaik-baik sahur juga kurma gitu ya. Tetapi memang kadang gorengan ini juga menggoda gitu ya. Hampir semua jenis gorengan terbuat dari tepung yang dicampur dengan bahan-bahan lain seperti sayur, tahu, tempe, dan masih banyak lagi ya. Selain tinggi kalori, ya gorengan juga mengandung lemak jenuh yang tinggi gitu ya. Lemak jenuh ini didapat dari makanan minyak goreng yang digunakan untuk mengolah gorengan ya. Kemudian ada pertanyaan, kenapa saya sudah lama minum gorengan tetapi sehat-sehat saja ya. Nah, itu berbeda tiap-tiap orang ya. Kadang kita lihat gaya hidupnya, misalnya dia sambi, gaya hidupnya itu dengan olahraga itu bisa menjadi penyeimbang. Tetapi kalau seseorang itu jarang ya melakukan olahraga atau kita aktivitas pola hidup sehat, maka kemungkinan akan mengandung apa namanya bahaya yang lebih buruk, misalnya kandungan hal-hal yang berbahaya dari minyak goreng itu yang akan kita bahas. Yang pertama tentu saja meningkatkan risiko penyakit jantung gitu ya. Makanan gorengan dapat meningkatkan tekanan darah, kolesterol, dan risiko obesitas ya. Semuanya itu merupakan faktor risiko penyakit jantung ya. Coba bayangkan ya. Nah, kalau kita bertanya boleh nggak satu aja seminggu ya, boleh boleh. Tetapi kita harus ingat bahwasanya yang dipertanyakan adalah kalau kita kelebihan atau sering mengkonsumsi gorengan itu, salah satunya adalah pertama meningkatkan risiko penyakit jantung ya. Sebisa mungkin kita itu harus menghindari dan mengkonsumsi yang lebih sehat. Ada sebuah studi menemukan perempuan yang mengkonsumsi satu atau lebih ikan goreng per minggu memiliki risiko gagal jantung 48% lebih tinggi daripada mereka yang mengkonsumsi 1 sampai 3 ikan goreng per bulan ya. Jadi boleh sebenarnya kalaupun ingin mengkonsumsi hal yang makanan gorengan, tetapi jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu porsinya banyak gitu ya. Apalagi kalau kita melihat uh, apa namanya puasa sekarang yang 30 hari ya. Nah, kemudian kita rutinkan, nah itu yang berbahaya gitu. Yang kedua adalah bahaya dari saat mengkonsumsi makan gorengan saat berbuka puasa. Yang kedua adalah meningkatkan resiko diabetes ya. Sejumlah penelitian menemukan bahwa asupan gorengan dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2 ya. Studi mencatat orang yang mengkonsumsi makanan cepat saji 2 kali per minggu ditemukan 2 kali lebih mungkin untuk mengalami resistensi insulin. Studi lain menemukan konsumsi 4 kali 6 porsi gorengan per minggu membuat seorang 30% lebih mungkin terkena diabetes tipe 2 gitu ya. Jadi ini tergantung lagi dari intensitas kita mengkonsumsi gorengan gitu ya. Yang ketiga adalah meningkatkan risiko obesitas gitu ya. Sebagaimana dijelaskan di atas, makanan yang goreng mengandung lebih banyak kalori daripada makanan yang diracik dengan metode lain. Dan dengan demikian, makan gorengan dapat meningkatkan
asupan kalori secara signifikan. Hal ini jelas membuat resiko mengalami kenaikan berat badan. Hal yang sama juga dipicu oleh kadar lemak jenuh yang tinggi pada gorengan. Lemak jenuh dapat mempengaruhi hormon yang mengatur nafsu makan dan menyimpan lemak yang kemudian membuat seorang mengalami kelebihan berat badan. Ya, ini memang wajar ketika kita menyimpan lebih banyak kalori. Dan yang paling bahaya juga, yang paling berat adalah kita tidak diimbangi dengan aktivitas fisik, yaitu olahraga rutin. Nah, ini lebih membahayakan lagi. Dan yang terakhir terkait bahaya gorengan saat berbuka puasa, yang keempat atau yang terakhir yaitu mengandung senyawa berbahaya, gitu ya. Bahaya banyak makanan goreng selanjutnya disebabkan oleh akrilamida, gitu ya. Senyawa berbahaya yang terdapat di dalam minyak goreng ya merupakan zat racun yang dapat terbentuk dalam makanan yang dimasak dalam suhu tinggi seperti menggoreng dan memanggang. Akrilamida dibentuk oleh reaksi kimia antara gula dan asam amino. Makan bertepung dan makanan yang dipanggang biasanya memiliki konsentrasi akrilamida yang tinggi, dan penelitian pada hewan menemukan bahwa akrilamida berpotensi meningkatkan risiko kanker, gitu ya. Jadi memang bahaya yang menghantui di depan mata itu sudah jelas ya. Gorengan makanan yang nikmat yang biasa kita nikmati, dan yang paling penting kita harus menjaga ya, kalaupun bisa dibiasakan untuk tidak mengkonsumsi juga bisa, tergantung dari setiap individu masing-masing, gitu ya. Yang paling penting sobat sekalian, kalaupun kita sudah merasa agak tidak enak badan, misalnya ada hal yang kita sudah sering mengkonsumsi dan kemudian ada diabetes ya, ataupun kalau ingin menjaga stamina dan imunitas tubuh, ya saya sarankan untuk juga mengkonsumsi produk kesehatan yaitu propolis. Propolis yang saya rekomendasikan adalah TPR atau Turkish Propolis Rupiah ya. Yang ini memang kita ketahui propolis adalah produk turunan lebah selain madu ya. Dan propolis itu adalah kasta tertinggi dari produk turunan lebah ya. Kemudian apa perbedaan dengan propolis yang lain? Ini adalah mempunyai nanoteknologi ya. Teknologi itu dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Jadi cepat memberikan kesembuhan terhadap penyakit. Kemudian juga ini produknya dari Turki. Turki kita ketahui adalah negeri penghasil madu terbesar kedua di dunia. Otomatis produksi propolisnya juga melimpah, jadi aman, gitu ya. Kemudian juga ada rupiah. Rupiah adalah metode terapi yang sangat diunjukkan yang sudah ada dalam botol kecil yang punya manfaat. Dan ingat bahwasanya ini sudah dikonsumsi oleh ribuan orang, dan sudah banyak testimoni yang masuk yang menyatakan puas dan dapat mengatasi permasalahan kesehatan, termasuk untuk masalah-masalah berat ya. Kemudian apa saja manfaat dari TPR ini? Antara lain adalah dapat mengatasi masalah penyakit non medis ya. Kemudian untuk penyakit berat misalnya kolesterol, diabetes ya. Kemudian juga efek setelah kita makan gorengan yang tadi adalah kolesterol ya, diabetes, stroke ya, tumor, mah, kanker ya. Apapun ya penyakitnya, jantung, sinusitis, dan ini memang merupakan produk sapu jagat yang hampir bisa mengatasi segala macam penyakit. Kemudian untuk tipe yang kedua itu varian yang kedua adalah TPR Brain ya, Turkish Propolis Rupiah Brain. Ini memberikan manfaat untuk memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, dapat meningkatkan stamina, gangguan migrain, vertigo, sakit kepala berkelanjutan, stres, dan kepala pening. Juga dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, kemudian sekaligus dapat memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran. Juga bisa untuk menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa dan pikun. Keunggulan dari TPR ini antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat halal dari BPOM, sertifikat dari International Nano Entrepreneur International Nano Entrepreneurship Association, asosiasi pengusaha nano internasional, gitu ya. Kemudian bagaimana cara penggunaannya? Tinggal meneteskan TPR ini ya sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 70 kilo ya,
likur berarti 7 tetes dikonsumsi oleh pagi dan malam. Untuk terapi berat untuk kolesterol, diabetes, ya, asam urat dan lain sebagainya yang berat itu dikonsumsi 3 kali pagi, siang dan malam. Kami juga membuka kesempatan bisnis bagi Anda yang ingin berbisnis TPR dengan bisa bergabung dengan komunitas Kapapreneur dengan minimal pembelian 3 yang dengan harga spesial cuma 630.000 dengan hemat 120.000 Anda sudah dapat sudah dapat kelebihan yaitu dapat bimbingan bisnis rutin dan full gitu ya. Jadi ada 2 manfaat ketika gabung di komunitas Kapapreneur, kita dapat merekomendasikan produk kesehatan kepada orang lain. Yang kedua dapat menambah penghasilan ya. Dan yang paling penting adalah kita bisa mengkonsumsi satu dulu untuk mencoba khasiatnya. Kalau cocok itu kita bisa promosikan ataupun kita bisnis atau jualkan ke kita jualan untuk menambah penghasilan ya. Tentu saja hal yang sangat mudah dalam kondisi sekarang ya. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan selalu mengkonsumsi TPR, Turkish Propolis Rukia ya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.